Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Nawulung, Bapak Sumaryono SPDSD, yang terhormat teman-teman guru SDN Nawulung, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan Bapak Kepala Sekolah. Berkat beliaulah acara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam acara diseminasi hari ini. Di sini saya Sri Puji Lestari sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan diseminasi ini yaitu yang pertama, saya melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru tentang apa yang sudah saya dapatkan pada materi modul 1.4 dari program guru penggerak ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu guru tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, materi kali ini yang pertama yaitu tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi sebagai upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Adapun profil pelajar Pancasila ini yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Prinsip pembelajaran yang terintegrasi yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini perubahan paradigma, ini ada kegiatan kepalan tangan. Coba untuk Bapak Ibu guru semua, silakan kalian mengambil sesuatu yang berharga, kemudian kalian kepalkan tangan kalian. Nah, ini ada peran A dan B ya. Anda dan teman Anda. Sobeklah
atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian yang teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Coba, semisal Bapak atau Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian ditaruh digenggam di kepala, kemudian kok ada teman kalian yang ingin membuka kepala tersebut, kira-kira reaksi Bapak Ibu bagaimana? Ayo, bagaimana? Kira-kira kalau itu memang benar-benar berharga. Iya, betul, mempertahankan. Nah, di sini adalah kontrol dari kegiatan ini siapa berarti? Kita atau orang lain yang bisa mengontrol diri kita? Iya, kita sendiri, betul. Dari kegiatan tersebut membuktikan bahwa kontrol itu bersumber dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Iya. Dari kegiatan tersebut ya, ada paparan dari William Glasser dan kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian ilusi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, dari kegiatan tadi ya, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dan Glasser menyatakan untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan Glasser juga menyatakan disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya,
menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Tentang nilai-nilai kebijakan universal, kita lanjutkan. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti tadi teman ya. Ini yang pertama tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa Bu Tuti? Yang kedua, ya, berkebinekaan global. Kemudian Bu Ana, yang ketiga apa Bu? Gotong royong. Yang keempat Pak Toto? Kreatif. Yang kelima Bu Hikmah? Bernalar kritis. Yang keenam Bu Galo? Mandiri. Iya, mandiri. Itu adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Materi yang ketiga kita lakukan tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Coba kita mengacu pada pertanyaan pengantin ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa salah? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya ya. Terus kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau salah? Betul. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul? Jadi ketiga-tiganya betul ini ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia ya. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah pengertian dari motivasi. Derek Rosser dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti tadi yang pertama betul ya, untuk menghindari hukuman. Nah, merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia.
motivasi ini bersifat eksternal. Biasanya yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, ini tingkatannya lebih bagus yang kedua ini. Kemudian motivasi ini juga bersifat eksternal. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang ketiga ini itu karena keinginan dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi yang ketiga ini itu karena motivasi dari dalam diri sendiri untuk berbuat baik, disiplin positif tadinya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Alfie Punis by Reward 1993, wawancara dari ASD Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menurut hasil pengamatan Cohen, yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Kemudian yang kedelapan ini aktivitas dari dalam diri atau intrinsik. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Coba sebelumnya masih tetap semangat Bapak Ibu Guru? Semangat pagi. Coba masih kurang semangat, ulangi lagi biar kita belajarnya semangat dan sungguh ya. Semangat pagi Bapak Ibu.
lanjutkan lagi ya. Coba dari yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan dan lagi mereka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri dalam ya. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau melalui penghargaan kita terus selalu memberikan penghargaan. Jika tidak, maka mereka juga tidak akan bersemangat. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kenapa Bapak Ibu Guru? Karena dia karena bukan timbul dari dalam diri sendiri. Dia karena ingin mendapatkan penghargaan. Kalau sudah tidak ada penghargaan, ya dietnya gagal. Selanjutnya yaitu penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan juga bisa merusak hubungan ini ya. Coba ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru tersebut. Ya. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi saya mencoba hanya yang dapat penghargaan, yang tidak dapat penghargaan mereka sudah putus asa, tidak untuk mencoba lagi, tidak mau mencoba. Ya. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, dari riset 1, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian yang riset kedua, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Yang riset kedua yaitu anak-anak diminta mengingat kata-kata
Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Maka hasilnya anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang jawabannya benar. Maksudnya yang tidak mendapatkan permen tapi dengan jawaban yang benar. Nah, yang kelima yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi semua penghargaan itu belum tentu baik, ya. Intinya seperti itu. Yang kelima yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, intinya ini penghargaan, dia bekerja karena dia mendapatkan imbalan, okay. Tapi kalau sudah tidak mendapat imbalan, dia tidak mau berusaha. Beda ya, tanpa imbalan dia berusaha sekuat mungkin meskipun tidak dibayar tetap berusaha untuk Kemudian yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi ini ada juga nih Bapak Ibu, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yang berikutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang contoh yang ketiga itu dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Nah, kemudian yang ketujuh, penghargaan untuk menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian yang berikutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kemudian yang terakhir ini, yang kedelapan, yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, saat seseorang atau seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul riak di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya. Nah,
Coba sekarang Bapak Ibu guru amati, ini nanti Bapak Ibu guru masuk ke depan untuk mengisi tabel berikut. Nih, silakan dicermati terlebih dahulu. Nih, saya kasih waktu 10 menit. Monggo. Monggo ya Bapak Ibu guru dicermati, kemudian dijawab itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Oke, makin berempet. Oke, monggo. Oke. Dipilih hukuman nopo konsekuensi. Monggo. Ini nggih, biar jawabannya sama-sama saja ulang nggih. 1, 2, Pak Nopo 1 nggih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas nggih. Pak Mariano nomor 7 nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggih. Bukan. Jawabannya hukuman atau konsekuensi. Oke, monggo silakan. Hukuman atau konsekuensi. Iya, hukuman atau konsekuensi. Jawabannya hukuman atau konsekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monggo. Ya sudah, bisa ditempelkan. Oke, monggo. Tidak usah tergesa-gesa. Salah boten dihukum, Bapak Ibu. Nomor 7. Nomor 5 sama nomor 7. Oke, monggo sudah selesai semua ya. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak itu disuruh mencatat 100 kali di buku kalimatnya. Saya tidak akan datang terlambat kali sebanyak 100 kali. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ini jawabannya Pak Toto, konsekuensi.
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Nomor 4 betul. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi, betul. Jawabannya nomor 5. Nomor 6, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman, betul. Yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti ini salah cuma satu ya. Ya, hebat semuanya Bapak Ibu guru. Satu, ya, yang salah satu semuanya. Bapak Ibu hebat. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba Pak Toto maju ke depan. Monggo. Dibacakan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus yang selanjutnya, hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan yang selanjutnya, hukuman ini anak membenci kedisiplinan. Terus selanjutnya untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Dan selanjutnya untuk hukuman sini paksaan. Terus konsekuensinya yaitu stimulus tanggapan. Untuk selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus yang selanjutnya untuk hukuman konsep diri yang buruk. Dan selanjutnya konsekuensinya yaitu konsep diri yang baik. Untuk hukuman yaitu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya konsekuensinya yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus untuk selanjutnya hukuman di sini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan selanjutnya untuk konsekuensinya yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Demikian untuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak sudah menjelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu konsep disiplin, pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke
Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan kasus murid tidak mengerjakan tugas. Nah, coba untuk hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dengan murid menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi, contohnya yaitu guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang keempat, materi keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, yang mana yaitu dijabarkan dari kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan pokok. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua yaitu selain kebutuhan pokok tadi yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yaitu yang pertama kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya yaitu kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Selanjutnya yang kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan tertawa.
Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 ya Bapak Ibu. Nah, melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Basser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu bisa berhasil sesuai dengan cara dia. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan perbuatan. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, coba sekarang bisa Bapak Ibu cermati. Coba nanti yang bisa langsung saya tunggu dijawab nih. Ada 6 pertanyaan. Yang pertanyaan dari siapa yang mengatakan? Oke. Coba pertanyaan yang pertama. Bu Ana, siap ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang bisa? Nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang bersalah. Betul bukan? Iya, betul. Tepuk tangan buat buahnya. Masih konsentrasi dari ini. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Monggo, Bugalo dijawab. Penghukum. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Monggo, Pak Toto. Teman. Sebagai teman ya, posisi kontrol sebagai teman ya, betul. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Monggo, Mas Yedi. Jawabannya apa? Pemantau. Ya, sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Monggo, ikuti. Sebagai manajer. Iya, sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir, Bu Imah, monggo. Penghukum. Nah, sebagai penghukum ya, luar biasa Bapak Ibu guru semua, berarti tadi menyimak dari penjelasan saya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Materi yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini dijelaskan bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Itu kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan siswa, ya. Bedanya seperti itu. Kalau peraturan itu tanpa melibatkan siswa. Jadi guru atau sekolahan sudah menentukan membuat peraturan, ya, sudah ada, sudah tersedia, siswa tinggal mematuhi. Tapi kalau keyakinan itu dibuat oleh siswa itu sendiri, disepakati bersama, ya. Nah, bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Di sini
Kemudian yang keempat, sesuai kondisi kelas atau sekolah. Nah, yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah yaitu keyakinan kelas. Ada tahapannya. Yang pertama yaitu tahapan menciptakan program kebajikan. Kemudian yang kedua yaitu, maaf itu salah ketik ya, pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, prosedurnya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster ini, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas bersama murid. Jadi gini kan, maaf Pak. Jadi gini Bapak Ibu, kuliner sama anak-anak gitu, maaf. Untuk pembuatan keyakinan kelas, anak itu bisa diberi kertas dan kertas ini untuk mengisikan keyakinan kelas yang diinginkan. Contohnya ini saling membantu, jujur dan dapat dipercaya. Terus ada yang peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, yang terakhir ada kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu keyakinan kelas itu muncul dari keinginan anak-anak. Jadi anak-anak yang menulis, okay? Menulis kemudian ditempel di papan untuk disepakati bersama. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah jadi Bapak Ibu. Okay? Itu ada datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, saling menghormati. Nah, kalau sudah disepakati bersama, maka dibuatkan seperti poster, kemudian ditempel di kelas. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, sekarang selanjutnya yaitu dari sisi segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus yang berikutnya yaitu menstabilkan identitas, berarti mendorong murid untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu murid mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Sisi yang ketiga ini segitiga restitusi Bapak Ibu, kan ada 3. Tadi 1, 2, ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa
dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Kemudian langkah yang kedua, maka anak akan disiapkan untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian berikutnya yaitu menanyakan keyakinan, artinya mengajak murid menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar keyakinan yang telah disepakati. Ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Ada 3 tadi, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi yang ketiga. Nah, ini contoh penyelesaian kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh dari penyelesaian kasus di mana anak tersebut dia sering berkelahi dengan temannya, sehingga di situ saya selaku ibu guru kemudian memanggil anak tersebut untuk ditanyai, kemudian dicarikan penyelesaian dari permasalahan tersebut, tapi dengan tidak menghardik anak tersebut. Jadi anak tersebut diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian setelah anak tersebut sudah tahu keyakinan kelas apa yang dilanggar, kemudian kita carikan solusinya. Kita carikan solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, ini dari masalah ini solusinya yaitu si anak tersebut, yaitu bernama Banda, dia merasa untuk lebih bersabar, untuk tidak berkelahi lagi. Kemudian dia lebih untuk melaporkan kepada Bapak Ibu guru, tidak untuk langsung berkelahi dengan anak tersebut. Jadi dia berusaha untuk mengontrol dirinya untuk lebih sabar, dan apabila masih timbul masalah seperti itu, maka dia solusinya lebih lapor kepada Bapak Ibu guru. Nah, demikian adalah presentasi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Coba sebelum saya akhiri, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Santen parutan klopo, cekap semangat.